warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Aguswati, saya CGP Angkatan 9 Kota Bandung dari SMPN 55 Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan dialog pra-observasi. Hari ini saya sudah ditemani oleh rekan di sebelah saya, yaitu Ibu Eka. Ya, ini ada Ibu Eka Malinda Rahmawati. Beliau adalah pengajar bahasa Indonesia di SMPN 55 Bandung. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Rencananya hari ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi. Tujuan observasi sendiri di sini adalah untuk mengamati jalannya pembelajaran dan juga untuk mengobservasi sejauh mana pembelajaran dan mengevaluasi pembelajaran itu sendiri agar memiliki dampak baik untuk peserta didik seperti itu. Nah, percakapan praobservasi ini juga diperlukan. Mengapa? Karena agar guru melakukan persiapan sebelum pelaksanaan pembelajaran. Baiklah, saya akan bertanya untuk nomor 1. Bu Eka akan mengajar hari apa ya? Saya mengajar besok hari Jumat pada jam pelajaran pertama. Di kelas mana? Di kelas 7E. Oke. Kalau boleh saya tahu tujuan pembelajarannya tentang apa itu? Tujuan pembelajaran kami besok, Bu Erlang, yang pertama peserta didik menyimak atau memirsa teks berita, kemudian peserta didik menemukan gagasan dan informasi dari teks berita tersebut. Menarik sekali Ibu. Kira-kira dari pembelajaran itu area pengembangan apa saja yang ingin dicapai? Area pengembangan dalam keterampilan bahasa Indonesia itu ada 4, Bu: membaca, menyimak, menulis, dan juga mendengarkan. Dan yang ini area pengembangannya khusus untuk menyimak atau memirsa, mendengarkan. Iya. Nah, strategi yang sudah Ibu siapkan untuk mencapai area pengembangan itu apa saja? Saya menggunakan strategi belajar discovery learning, Bu. Jadi anak-anak akan menemukan sendiri apa gagasannya, apa informasi-informasi penting yang terdapat dalam berita tersebut. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan besok ketika supervisi berlangsung Ibu bisa menjalankan rencana-rencana Ibu di kelas ini. Amin. Terima kasih doanya Bu Enda. Terima kasih. Oke, siap? Jika kamu tidak kuat menahan keinginan belajar, maka kamu harus menahan keinginan berbeda. Sakit. Reja Aditya. Iya, Reja Aditya sakit. Oke. Muhammad Ruby. Ruby udah berapa kali ya? Nabila. Jangan tagisi keadaan, tagisilah harapan yang kau perjuangkan. Putri. Yang tak ibu. Gak apa-apa. Belajar adalah apa? Proses adalah proses Ya. Tapi ada 2 berita kecelakaan. Kalau kalian mau tahu, 2 minggu kemarin ada kecelakaan di Medan yang menewaskan 5 orang itu semuanya 6 orang. Kita baca lebih lanjut ya. Kemudian kelompok 34 kalian akan mendengarkan berita melalui radio ya. Ibu akan mengirimkan voice note-nya. Nanti di sini berarti kelompok 34 mana 34? Ya. Dan ini berita banjir Demak ya. Bisa nggak scan QRIS? QRIS. Dapat? Bisa. Bisa. Namanya video.
Tim Liputan Kompas TV. Jurnalis Kompas TV, Armendo Sinaga sudah siap dengan laporan lengkapnya dari kantor Polres Simalungun. Armendo, apa hasil pemeriksaan surat keputusan? Apakah polisi sudah tahu penyebab kecelakaan? Baik, terima kasih Mas Karim dan saudara. Selamat siang. Pihak kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres Simalungun telah memeriksa dan juga melakukan penyidikan kecelakaan tersebut, di mana dari pengakuan dari supir tersebut bahwa dia mengaku bahwa dia telah mengetahui tarik kaki potong ininya gitu ya. Kalau misalkan itu biasanya susah dievakuasi karena bentuknya udah tidak seperti semula. Dari yang kalian lihat, yang kalian dengar dan kalian baca, yang kelompok 56, apa itu teks berita? Informasi, terus apa lagi? Informasi yang benar yang bohong apa yang betul? Yang betul. Kalau sampai mampu itu mah bohong, ini ada rekaan cerita ya. Jadi berita itu informasi yang betul, fakta. Kemudian terjadinya udah lama atau baru-baru ini? Ini aktual ya. Seputar peristiwa luar biasa. Anak jatuh diberitakan nggak? Ya. Bu Eka tersandung dari perpustakaan diberitakan tidak? Ya. Karena tidak ada info pentingnya. Tapi kalau Presiden Jokowi jatuh kemudian masuk rumah sakit dan mengalami pendarahan otak, dikabarkan nggak? Enggak. Karena yang terjadinya dengan orang yang punya jabatan, kemudian hal luar biasa itu mengenai itu ya, mengenai jabatan, mengenai orang-orang yang mengalami peristiwa tersebut. Gitu. Jadi kalau tubuh manusia ada badan, ada kepala, badan, kaki gitu ya, sama. Berita juga ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya gitu. Tapi disebutnya ini kepala berita itu apa berarti? Headline atau judulnya ya. Kemudian teras berita yang disebutnya tadi ada simbah. Jadi kalau kalian buru-buru baca berita, bacanya paragraf pertamanya atau lihat aja kalimat-kalimat awalnya itu sudah menanggung semua. Ada berapa korbannya, di mana, ada peristiwa apa, mengapa terjadi itu gitu. Kemudian tunggu lalu penjelasan detailnya tentang peristiwa tersebut dan baru pakai berita yaitu kesimpulannya gitu ya. Kalau ibu lagi buru-buru mau baca berita, ibu suka baca paragraf awalnya aja. Nanti kalau misalnya udah senggang baru ibu baca keseluruhan berita. Ini yang usul pembahasan akan kita bahas lebih lanjut nanti. Lalu ini LKPD yang akan kalian kerjakan dan ini modul, tapi sebelumnya kita kuis dulu ya. Ya aku udah pada kantuk tuh. Siapa yang tidak bawa handphone? Mulia ya? Mulia. Siapa yang sudah pernah mengerjakan kuis memakai quiz? Ya, ini adalah kuis yang ada peringkatnya, kemudian kalian kerjakan gitu ya. Lewat handphone ya. Kalau nggak ada ya udah berdua sama teman-temannya. Teman-temannya nggak apa-apa. Oke, nanti gua akan share linknya. Apa? Ibu belum nge-share. Ya, kita tinggal nunggu selesai ya. Gitu. Siap? Soalnya mengenai tadi teks berita sebelumnya terus berdua sama Yudi. Udah? Tapi udah. Ayo saya lihat udah. Rian berdua sama Tapi ya. Mulai nggak? Siapa yang mau? Nggak bisa diklik bola. Ini pada bisa nggak nanti? 3, 2, 1. Nah.
Ada apa? Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Enda. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kemarin saya sudah masuk kelas Bu Eka nih, observasi kegiatan Bu Eka selama pembelajaran. Gimana perasaan Bu Eka? Senang banget Bu, udah lega gitu, tapi banyak kendala yang seperti Bu Enda lihat ya, kita ingin curhat ke Bu Enda gitu, ingin memfollow up gini dan berdiskusi gitu, mencari solusi. Karena kan kalau dipikirkan sendiri itu kayaknya kurang matang gitu Bu, kurang, saya menemukan jalan buntu gitu. Jadi saya ingin berdiskusi sama Bu Enda, siapa tahu kita ketemu solusinya gitu. Oh iya, betul. Kira-kira apa yang kemarin ingin dikembangkan Bu pas Ibu melaksanakan observasi? Ibu ingin mengembangkan apa saja dari siswa? Yang saya ingin kembangkan itu kan tujuannya ini Bu, ini kan teks berita, jadi saya itu ingin keterampilan menyimak siswa itu meningkat gitu, kemudian kemampuan mereka menangkap informasi dari dalam berita itu dan juga kemampuan menyampaikan gagasan atas isi informasi berita itu gitu. Jadi kemampuan untuk menyimak berita, kemudian menyampaikan gagasan, menemukan gagasan dari gagasan. Dari kemarin pas Bu Eka di kelas melakukan pembelajaran, siswa itu sudah berapa persen Bu yang betul-betul mengikuti pembelajaran itu secara aktif? Sekitar 40-50% lah Bu. 40-50%. Berarti sisanya masih belum gitu ya Bu ya? Atau mereka cenderung ikut aja temennya gitu ya Bu? Iya gitu. Jadi ikut temannya itu juga mereka betul itu karena memang mengikuti temannya sekelompoknya betul dan didorong sama teman-temannya. Kalau tidak ya udah aja bolos aja gitu. Gitu. Nah, kira-kira apa potensi yang ada pada diri peserta didik nih sebetulnya Bu? Ya, sebetulnya ada nih kayak misalnya Salsa. Kalau Salsa itu kan memang ibu anaknya dia itu memang suka tampil berbicara dan juga kemampuan menyimaknya baik, kemampuan dia IQ-nya juga tinggi ya Bu. Jadi dia selain bisa berbicara juga karena memang di dalam dirinya juga sudah menemukan informasi-informasi, makanya dia percaya diri untuk berbicara gitu. Tapi kalau anak-anak lain ada yang dia itu juga sama Bu, sama cerdasnya menangkap gagasan, menemukan ide-ide, tapi tidak berani mengemukakannya gitu Bu, alasan malu, karena mereka itu kan dari SD ke SMP kelas 7 gitu, jadi masih malu-malu, temannya masih baru 6 bulan gitu, jadi masih ada perasaan-perasaan remaja-remaja yang malu-malu gitu. Kira-kira Bu Eka akan mengarahkan mereka ke arah mana supaya mereka itu muncul rasa percaya dirinya gitu. Itu apa yang kita lakukan? Yang satu ingin memotivasi gitu Bu, mereka itu kayaknya orang percaya dirinya karena yang pertama itu bukan karena tidak bisa Bu, tapi karena dia itu malu gitu dilihat temannya di depan gitu. Terus kemudian perasaan takut salah, jadi cuma takut salah menjawab gitu. Saya ingin memotivasi mereka gitu bahwa nggak apa-apa salah juga, nanti kita betulkan bersama-sama gitu. Bahwa yang penting adalah berbicara di depan kelas dulu, berani, baru kita nanti urusan salah benar ya nanti kita bersama-sama gitu. Selain itu kan ada yang memang tidak mereka benar tapi tidak mampu mengungkapkan gitu, malu mengungkapkan. Ada lagi juga yang memang tidak mau berbicara karena tidak ada isinya gitu, karena belum mampu menangkap isi informasi di teks berita tersebut gitu. Betul sekali mereka. Jadi mereka memiliki banyak faktor ya. Kalau yang saya lihat di sini bahwa mereka satu ada yang betul-betul memang sudah bisa menangkap gagasan dari berita itu, tetapi mereka malu gitu untuk mengungkapkan. Dan mereka di sini mengatakan saya akan mendorong, memberikan motivasi bahwa ayo berani dulu, berani nomor satu, kemudian untuk salah dan benar itu nanti akan kita diskusikan gitu, justru itu ilmunya di situ gitu ya. Kemudian yang kedua nih mereka untuk anak-anak yang memang mereka tidak bisa gitu ya, untuk menyimak juga sangat minim kemampuannya gitu, untuk menggali informasi dari teks berita itu mereka masih minim. Nah, kira-kira Bu Eka akan melakukan hal seperti apa kepada anak-anak yang seperti ini? Anak-anak yang tidak kurang mampu gitu ya, dia tentang informasi itu biasanya karena mereka itu terdistrak gitu Bu. Jadi fokusnya itu gampang terbagi gitu. Jadi ketika ditolak sama teman, langsung buyar. Sedangkan kalau video teks berita, mendengarkan dan membaca itu butuh konsentrasi penuh bagi sebagian anak. Ada juga yang dia sambil baca sambil begini nggak apa-apa, sambil di nggak apa-apa gitu Bu. Anak-anak yang
memang gampang fokusnya terbagi gitu Bu, itu akan saya pisahkan di tempat yang cenderung hening gitu Bu. Jadi mereka fokus ke satu itu gitu, ke teks berita. Supaya mereka fokus ya dengan apa yang sedang disimaknya. Kemudian kalau dari segi kebergantungan mereka selama pembelajaran kemarin itu gimana Bu? Apakah mereka yang emang tidak bisa menyimak informasi itu mereka udahlah gitu mengandalkan temannya atau seperti apa? Iya Bu, kadang ada seperti ada beberapa anak yang memang ini kan pekerjaan kelompok, jadi sudah aja ada teman yang bisa, ya kami ikut aja gitu, ada yang seperti itu Bu. Untuk hal-hal seperti itu kedepannya Bu Eka ada rencana tidak seperti apa dalam segi penugasan gitu Bu Eka supaya mereka tuh betul-betul baca dan memang menggali informasinya gitu. Jadi saya menugaskan mereka yang seperti itu ya Bu untuk mengerjakan sendiri, dan nanti ketika pembelajaran selanjutnya mereka terlebih dahulu yang akan tampil gitu dibandingkan teman-teman kelompoknya yang lain gitu. Mereka diberi kesempatan di luar, karena kalau ketua kelompoknya yang belum maju ya dia ngekor aja gitu Bu. Bagus mereka, jadi mereka akan diberi kesempatan untuk menyampaikan gagasan ya dari berita yang sudah dibaca. Ini bagus sekali sehingga mereka juga tidak mengandalkan temannya gitu ya. Dan kalau dari sumber beritanya sendiri biasanya seperti apa Bu? Kalau dari rumah misalnya mereka bahannya apa gitu? Kalau sumber berita itu dari ini Bu, aplikasi-aplikasi media sosial yang mereka memang sering gunakan seperti Instagram, kemudian X dan juga TikTok. Tapi tentu saja berita-berita yang diambil itu dari sumber-sumber terpercaya ya Bu, yang memang sudah kredibel gitu, seperti Kompas, Tempo, Pikiran Rakyat, seperti itu Bu, dan Detik gitu, yang memang kredibel, yang tidak ditulis oleh satu blog gitu, tapi memang media besar berita yang sudah kredibel, yang ada izinnya dari negara gitu, yang saya akan rekomendasikan gitu Bu. Bagus sekali Bu Eka. Jadi kalau saya tangkap di sini Bu Eka akan melakukan beberapa hal kepada siswa. Itu yang pertama mendorong, memberikan motivasi ya untuk menunjukkan percaya diri. Yang kedua juga Bu Eka akan memberi kesempatan kepada anak untuk dia tampil. Kemudian yang kedua juga yang ketiga, anak ini akan ditugaskan mencari berita ya dari media-media yang terpercaya di akun sosmed ya. Dan tentunya akun sosmednya bukan akun sosmed yang milik pribadi, tapi memang milik lembaga jurnalistik yang sudah kredibel seperti itu. Bagus sekali Bu Eka. Nah, rencana selanjutnya kapan Ibu? Ibu akan menerapkan kegiatan memirsa berita ini selanjutnya? Oh gitu Bu. Saya kan setelah ini dapat sudah kembali ya, Brenda, saya akan coba setelah ini PTS, minggu ini kan PTS, kan minggu selanjutnya ini akan saya coba kembali gitu Bu, dengan perbaikan-perbaikan yang sudah tadi kita diskusikan. Nah, bagus sekali Bu Eka. Tentunya anak juga akan senang nih, ternyata sumber belajarnya ada di TikTok, ada di Instagram seperti itu. Berarti minggu depan ya? Sekitar 2 minggu lagi ke depan. Oke. Mudah-mudahan nanti ke depannya ini bisa berhasil ya Bu Eka untuk meningkatkan kegiatan siswa dalam menyimak berita, kemudian juga menelaah informasi dan menyampaikan kembali gagasan dari berita tersebut. Untuk kedepannya kalau Bu Eka perlu coaching lagi, Bu Eka bisa ngobrol Bu dengan Endang. Saya butuh masukan sekali dari Bu Endang gitu. Ada orang yang bisa membantu menemukan solusi gitu. Dan saya butuh sekali. Nanti setelah ini kita berdiskusi lagi ya. Ternyata solusinya juga ada di Bu Eka. Terima kasih ya Bu Eka ya. Iya, sukses selalu ya. Ya Bu Eka, sekarang kita masuk ke lembar perencanaan pengembangan diri ya. Nah, saya ingin tahu nih Bu Eka, untuk menjalankan tugas sebagai pembelajaran atau guru di sekolah gitu, apa saja rencana yang akan Bu Eka lakukan atau saat ini mungkin sedang berjalan? Saat ini saya sedang menjalani pendidikan S2 Bu Endang dengan linier gitu, pendidikan bahasa Indonesia lagi untuk menambah wawasan saya dan pengetahuan saya mengenai pembelajaran, mengenai peserta didik gitu. Kemudian saya juga mengikuti CGP angkatan 10, berarti saya menjalani PGP-nya nanti insya Allah di pertengahan Maret. Saya juga mengikuti Kombel Kota Kita yang Bu Endang adakan setiap hari Jumat, dan saya juga mengikuti Zoom pelatihan di setiap hari Minggu malam dari PMM Bu Endang begitu.
Bagus sekali Bu Eka. Kalau ukuran keberhasilan S2 kira-kira kapan Bu ini akan selesai studi? Masih lama? Selesai insya Allah sekitar Juni 2025. Juni 2025 ya. Kemudian kalau CGP berapa bulan? CGP itu 6 bulan Bu, rencananya September sampai November mungkin Bu ini selesainya. Terus yang ketiga tadi teh apa Bu? Pengembangan dirinya? Pengembangan dirinya itu mengikuti Kombel Bu, itu akan Iya. terus terlaksana insya Allah berkontinu ya Bu ya. Oh iya. Kemudian yang keempat Sama juga mengikuti Zoom pelatihan dari PMM. Kombel juga. Oh berarti mengikuti topik-topik yang ada di PNM. Iya betul. menyelesaikan. Dan saya juga mengikuti kombel-kombel sekolah lain Bu yang diadakan secara terbuka, SMP sekolah lain boleh ikut gitu. Saya juga mengikuti itu. Bagus sekali Bu. Terima kasih ya Bu ya. Mungkin diharapkan kalau dengan mengikuti kombel-kombel itu Ibu apa harapannya? Harapannya saya makin meningkat wawasannya sehingga saya bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang saya dapat terhadap peningkatan pembelajaran gitu Bu, terhadap pemahaman saya terhadap peserta didik gitu. Kalau CGP sendiri untuk pemimpin pembelajaran ya Bu? Iya, betul. Untuk meningkatkan kapasitas sebagai pemimpin pembelajaran. Kalau faktor ukuran keberhasilannya Bu, Ibu mengikuti pelatihan-pelatihan baik itu di PMM ataupun di luar PMM? Yaitu Bu, peningkatan pembelajaran, kemudian dari sertifikat itu Bu. Jadi penambahan apa namanya kapasitas ya untuk di bidang keguruan. Ya, terima kasih Bu Eka. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan bicara pengembangan diri ini sehingga kita bisa lebih powerful sebagai seorang guru. Iya, amin. Terima Terima kasih kasih. Bu Enda.